ada banyak orang yang sedang mencari Redmi Note 9 Pro ya, Redmi Note 9 Pro. Tapi ini keluarnya casing Pak semuanya. Itu dia. Jadi itu yang kita main sekarang. Berarti kita bagaimana ketika orang banyak yang mencari Redmi Note 9 Pro, banyak orang yang beli Redmi Note 9 Pro, banyak orang yang butuh at least dua hal, tempered glass-nya dan casingnya. Nama gue adalah Mo Sidik, gue adalah seorang stand up comedian. Gara-gara COVID-19 ini, penghasilan gue ambruk, gak ada job manggung, bookingan corporate semuanya di cancel, acara TV juga pada gak ada, festival semuanya pada dibatalin. Otomatis gue gak ada penghasilan. Akhirnya beberapa bulan yang lalu gue banting setir. Gue jadi pedagang online store. Gue belajar dropshipping, gue belajar jadi stokis, gue belajar kemasan, gue belajar ekspedisi, semuanya. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Dan ini adalah teman gue Tara Karda. Dia juga adalah seorang entertainer. Dia dulu adalah seorang pesulap dan juga laserman. Nah, dia juga banting setir, jadi pedagang online shop. Cuman 15 tahun yang lalu. Makanya pengalamannya segudang. Di konten bisnis online ini, gue dan Tara bakal ngebuka rahasia dia menjadi seorang pengusaha online store yang sukses dan melihat progres gue sebagai pengusaha online store pemula. Halo teman-teman semua, ini adalah video tentang dropshipping. Cuman kalau misalnya lo kesini gara-gara nonton video kita yang pertama, yang kita bahas sekarang adalah lebih mengerucut lagi. Kita akan bertanya ini sama Tara. Tara ini sekali lagi adalah teman gue yang sudah 15 tahun berkutat di bidang online shopping. Dia juga sekarang jadi konsultan beberapa konsultan dan juga pembicara untuk event-eventnya marketplace. Dia juga tentunya sudah punya toko sendiri, punya omset yang lumayan dan punya pegawai. Itu yang paling penting, punya pegawai. Yang semasa Covid ini tidak ada satupun yang dipecat, malah nambah. Ya, tempat saya tutup, pegawai tinggal satu, dia malah nambah pegawai. Ya, itu hebat sekali makanya. Ini bisnis yang tepat ketika pandemik ini. Nah, sekarang yang gua akan tanya nama Tara adalah lebih detail ya. Ini adalah step yang paling sulit yang dilakukan, yang cukup sulit yang dilakukan ketika kita memulai dropshipping. Bagaimana menentukan, nih gua mau jual produk ini. Cara menentukan produk yang mau lo dropship. Apa faktor-faktornya? Kita ngelihat dari misalnya kita udah dapet nih, gue pengennya ini, terus kan lu mulai riset tuh, terus kenapa lu harus ngambil si barangnya tuh dari toko yang ini, gitu. Apa aja yang harus dilihat? Katanya harus lihat ratingnya lah, harus lihat ininya gitu. Oke, bagaimana memilih? Mungkin gini pertanyaannya, bagaimana memilih produk yang pertama untuk dijual gitu kan? Betul. Oke, berarti dari from scratch nih ya? Ya. Dari nol. Lu dulu memulai ini dropship nggak sih? Gue enggak. Lo langsung jualan barang lo ya? Ya. Karena lo dapat itu ya, dapat supplier bagus ya dulu ya? Karena gue tahu caranya, misalnya produk yang gue ambil analisanya kuat pada saat itu. Lama bang analisanya. Akhirnya gue berani untuk ambil karena waktu itu belum ada tuh yang namanya dropshipping. Belum ada. Iya. Nah, perlu diketahui juga Tara ini pernah bangkrut. Terus dia memulai usahanya lagi dengan hanya 3,5 juta rupiah. Ya. Ini melegenda ini di forum-forum Lazada nih, melegenda nih, ada orang nih si botak nih. Memulai semuanya sekarang itu hanya dengan uang 3,5 juta. Itu ngutang lagi ya? Enggak, ya, itu sisa apa sih? Sisa uang. Sisa uang lo ya? Sisa uang. Jadi lo beliin barang waktu itu dulu? Iya. 3,5 juta. Ya. Tapi kita masih ngomongin dropshipping karena kita tahu lu nggak punya duit 3,5 juta. Ya, bro. Jadi gimana cara nentuin ini nih gue pengen jualan ini aja deh, gitu. Oke. Jadi gini, tidak ada jawaban yang pasti untuk menjawab itu. Ya. Tapi gue coba kasih beberapa contoh dan hasilnya. Jadi silakan dipilih. Karena yang namanya dagang itu kayak tidak seperti dokter yang ilmunya pasti. Jadi A sampai Z lu harus ikutin itu, namanya ini, treatmentnya harus ini, itu fix, pasti ya. Tapi kalau dagang nggak ada rumus pasti. Tidak ada yang metode yang benar, tidak ada metode yang salah. Yang benar adalah ketika itu berhasil, yang salah adalah ketika itu rugi.
Tapi bisa jadi metode yang salah itu dipakai oleh orang lain jadi berhasil. Nah, itu yang lucunya. Jadi mungkin ada beberapa idea yang memang gua pakai gitu aja deh, yang memang sudah proven, at least buat gua dan apa semua teman-teman yang ikut gua itu metode yang gua pakai adalah ada beberapa metode, cuman untuk ini yang paling mudah diaplikasikan saja, yaitu adalah pilih 2 produk yang masuk kriteria ini ya. Kriteria yang pertama adalah produk yang high demand. Produk high demand. Yang kedua adalah produk high profit. Bedanya, produk high demand adalah produk yang artinya laku di pasaran. Ya. Artinya demand-nya tinggi. Ya. Tapi rumusnya jualan adalah ketika demand-nya tinggi, supply-nya pun tinggi. Ya. Artinya kompetisinya berat. Oke, tapi bagaimana memenangkan kompetisinya? Ada caranya. Jadi kalau mau memilih produk yang high demand, artinya harus tahu caranya bagaimana memenangkan kompetisi. Karena demand-nya udah banyak nih. Ya. Tapi yang supply banyak. Gimana caranya supaya kita menang? Itu yang pertama, nanti bagaimana detailnya habis ini. Yang kedua adalah produk high profit. Produk high profit adalah produk yang demand-nya niche, sempit, spesifik. Ya. Ketika demand-nya spesifik, supply-nya otomatis nggak banyak. Ya. Nah, di tipe produk seperti ini biasanya kita bisa main profit. Nah, gimana caranya memenangkan produk seperti ini adalah kita tahu pasarnya di mana. Contohnya, yang pertama dulu deh, kita bahas yang pertama. Produk high demand. Misalnya, metode yang paling gampang dilakukan adalah kita buka marketplace favorit kalian. Lebih baik buka keempat-empatnya. Ya. Buka keempat-empatnya. Terus kemudian di search bar-nya ada kotak search itu, ketik aja 1 huruf. Misalnya Huruf M. gitu ya. Langsung dicoba boleh? Dicoba ya. Biar. Saya tidak di-endorse tapi favorit saya Tokopedia ya. Oke. Nggak di-endorse loh. Tapi boleh dong. Nih, cari ini ya. Iya. Dicari ini ya. Iya, nanti di Huruf ini aja M. di sini M. Nah, di situ keluar Masker dong. Jangan M deh, jangan. apa? P. P misalnya. Ya, Pro Max PS4, Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 8 Pro, celana pendek pria, jam tangan pria. Ya. Nah, jam tangan pria itu high demand berarti kenapa? Ketika kita search P, yang keluar C. yang keluar J. Oh, Prianya, jam. Oh iya. prianya yang keambil. Oke, kita ambil misalnya yang di Redmi, di situ ada Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 8 Pro. Nah, kata-kata yang keluar ketika kita ketik 1 huruf itu adalah most search. Adalah kata yang paling banyak diketikkan, dicari oleh calon pembeli. Artinya semakin banyak yang mencari, dia akan nongol di situ. Artinya demand-nya tinggi. Oke. Nah, pilih satu kata, misalnya tadi lo pilih apa? Redmi Note. Oh tadi P ya. Redmi Note 9 Pro. Oke, sekarang kita klik Redmi Note 9 Pro. Ya. Ketika kita klik Redmi Note 9 Pro, itu udah pasti produk yang nongol di depan semua adalah produk-produk terlaris, ulasannya banyak. Paling depan. Iya, semua di halaman pertama itu. Ya. Nah, ini rata-rata 5,0. Iya. 76. Oh, ini udah jual 76 buah. Iya. Nah, terus sekarang bagaimana kita memilih produk tersebut? Nah, sekarang ini. Kalau kita jualan handphone, ya, dimana dulu gue sempat main handphone. Lu jualan handphone dulu? Gue jualan handphone. Dimana jualan handphone itu modal besar, untungnya kecil. Ya. Tapi return rate-nya kecil.
almost tidak ada dead stock gitu. Cuman profitnya kecil sekali. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ada banyak orang yang sedang mencari Redmi Note 9 Pro ya. Redmi Note 9 Pro. Iya. Tapi ini keluarnya casing, Pak, semuanya. Itu dia. Jadi itu yang kita main sekarang. Berarti kita bagaimana ketika orang banyak yang mencari Redmi Note 9 Pro, banyak orang yang beli Redmi Note 9 Pro, banyak orang yang butuh at least dua hal, tempered glass-nya dan casing-nya. So kita main di situ. Main di tempered glass dan main di casing. Nah, kebetulan gua mau 10 tahun main di dua hal itu produk ya. ini. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Nanti bagaimana caranya jualan mungkin terlalu panjang, kita bahas di video selanjutnya. Tapi ini adalah cara kalian memilih produk high demand. Caranya adalah berarti kita akan menjual tempered glass Redmi Note 9 Pro dan casingnya. Oke, kita coba misalnya satu kata lagi. Ya. Huruf apa kata? Huruf. Misalnya apa? Huruf T. Yang keluar adalah Talang AC. talang AC. Talang AC. Iya, sekarang lagi panas soalnya. Talang AC. Tas lempang pria, Ya. timbangan digital, tas wanita, dan lagi-lagi jam tangan pria. Oke, lo mau pilih yang mana? Ini huruf P yang keluar jam tangan pria, huruf T yang keluar jam tangan pria. Jadi jam tangan pria lah ya. Oke. Waduh. Oke. Gila nih, ada orang bisa jualan 283 buah. Itu ulasannya bukan terjualnya. Iya, Banyak yang baru orang yang ulasan doang. Ya, ulasan. Oke, misalnya kita mengambil jam tangan pria. Terjualnya 942, Pak. Dengan harga. Harganya 28.000. Oke. Nah, ketika kita mau ini ada produk high demand. Produk high demand yang supply-nya banyak. Syukurnya produk yang disuplai variannya banyak. Beda sama kalau misalnya kita mau spesifik produk, misalnya jam tangan Casio gitu ya. Ya. Jam tangan pria Casio. Ketika kita cari banyak keluar produk, tapi kompetisinya susah di situ. Karena spesifik. Tapi ketika jam tangan pria itu ada ribuan jenis jam tangan pria dari harga mungkin Rp5.000 sampai jutaan. Sampai 21 juta nih Bridgestone. Sampai ada yang 21 juta. Nah, oke, nah sekarang kita memilih produk jam tangan pria. Ini agak memilih produknya jam tangan pria itu yang pertama kita research adalah price range. Ya. Ya, ini kan karena lu sudah langsung memilih tadi jam tangan pria berarti udah nggak ada produk lain yang dicari. Kalau tadi kan misalnya kita search Redmi Note 9 Pro berarti yang kita jual adalah casingnya. Casingnya ya. Nah kalau ini jam tangannya. Nah kita lihat jam tangan yang mana yang laku berdasarkan price range-nya, berdasarkan rentang harganya. Nah, kalau di situ dilihat mulai dari yang ulasannya paling banyak itu 283 tadi 28.000 dari 28.000 rupiah. Oke. Terjual 900. Terjual 900. Oke. Berarti kita ngambil harga, ini gue tahu. Ini bisa kita dapat. Oke. Tadi gue masih ingat itu 283 yang beli 900. Oke, iya. Jadi gini, Oke, kita main di jam tangan pria. Tapi gue tidak men-suggest untuk jualan ini saat ini sebetulnya sih. Misalnya aja. Misalnya ya, tapi ini contoh. Ini kan recordnya adalah record lama. Ya. Dia akan nyantol terus gitu. Karena siapa yang mau pakai jam saat ini? Ya, sekarang itu baju juga agak kurang ya. Ya karena gue punya toko jam di Lazada namanya Kinwatch. Promo dulu. Iya. Itu penurunannya drastis untuk toko jam. Gue juga punya Kinka Bags, tas perempuan itu juga turun gitu. Yang laku justru lu yang wearable itu ya, apa headphone? Iya. Jadi earphone gitu-gitu. Jadi parameter kita ini kan salah satu parameter untuk memilih produk adalah berdasarkan high demand. Ya, high demand itu real time sebetulnya. Berarti kalau dia ada di urutan terakhir ya tadi jam tangan pria, mungkin soon bakalan ramai lagi karena orang udah stuck di rumah, bosen. Di saat dia pengen keluar harus jor-joran, harus show off ke komunitasnya, ke lingkungannya, ke teman-temannya. Yep. Harus pakai jam bagus, baju baru gitu. Mudah-mudahan sih grow lagi. Tapi kalau di toko Kinwatch gue sendiri sih memang belum grow. Tapi kita ambil asumsi dengan metode pencarian produk dengan metode keyword tadi ya. Nanti dikombine dengan metode-metode lainnya.
Nah, ketika kita tadi sudah menentukan produk, kriteria apa kategori produknya adalah jam tangan pria. Terus kemudian yang kedua adalah kita tentukan dulu price range-nya. Price range itu berdasarkan dari barang yang terlaku. Bisa dilihat dari hasilnya mana yang ulasannya bagus, mana yang terjualnya banyak. Nah, anggap kita menemukan price range-nya di 28.000. Kita asumsikan di 20.000 sampai 30.000 gitu ya, price range-nya. Nah, sekarang kita tentuin dulu modal target profit kita berapa. Bagaimana menentukan target profit? Ya, ini ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Gue selalu menyebutnya menjadi dua, biar nggak bingung. Ada margin, ada profit. Jadi kita mau ngambil margin berapa dari produk tersebut, ya, baru ke ujungnya nanti profit kita berapa. As a toko, sebagai sebuah toko profit kita berapa. Jadi banyak orang yang jualan itu mikirin profitnya kecil. Marginnya kecil. Modal 20.000 kita jual 22.000, cuma 2.000 gitu. Di sisi lain banyak orang yang terkecoh sama cerita kayak gini. Iya, gue beli barang nih 1 juta. Kemarin gue jual 8 juta. Buset, gue untung 7 juta. Pernah dengar gak kayak gitu? Iya, pernah. Ya. Hampir semua orang pernah dengar. Berapa kali itu kejadian dalam hidup lo? Sering. Enggak, maksudnya apa? Beli barang 1 juta. Oh, enggak pernah. Ya. Biasanya malah boncos gua. Ya. Dan itu biasanya story yang selalu direkam sama orang dan diceritakan sampai 2-3 tahun lagi. Iya, betul. Dan kejadian itu cuma sekali seumur hidupnya. Nah, ini kita bicara bagaimana kita mendapatkan profit. Artinya adalah berapa satu bulan kita bisa untung dari jualan barang ini. Ya. Yang kedua, jangan takut berkompetisi. Misalnya gini. Misalnya nih. Barang jam tangan ini kita dapat modalnya 24.000. Oke, kita dapat 24.000. Si pedagang tadi jualnya kan 28. Yeah. Misalnya modal dia 22.000. Oke. Dia modalnya 22.000, jualnya 28. Yeah. Gua modal 24.000, gua jual berapa? 28.000. Gua jual 28.000. Bisa nggak kalau gua jualnya 27.000? Bisa. Tapi profit gua lebih besar dari lo. Hah? Kok bisa? Nah. Kita bahas ini di sekarang aja deh. Jadi headline-nya ini. Ini headline-nya. Harus pakai ini sih. Harus gue jelaskan. Karena itu yang gue lakukan. Kita nggak pernah takut berkompetisi sama orang, bahkan sama importir yang modal dia jauh di bawah kita, tapi kita jualnya bisa di bawah mereka. Oke, sebentar, saya siapkan dulu, Pak. Yakin mau yang di sini? Hah? Oh iya, udah kita gituin aja ya. Nanti di video berikutnya ya. Di video berikutnya. Dari kaget gue. Hah? Kok bisa? Nah, Oke, nanti kita bahas bagaimana untuk strategi pricing. Kita bahasnya kan spesifik bagaimana memilih produknya. Itu adalah produk yang high demand. Itu hanya satu parameter. Ada banyak kriteria. Nantinya kita mungkin bahas lagi di video selanjutnya. Kita akan combine dari beberapa kriteria metode pencarian produk tadi. Ada beberapa. Tadi salah satunya adalah menggunakan keyword search. Nah, setelah itu baru kita combine dengan 4 atau 5 parameter, ketemu satu result. Jadi ketika udah ketemu satu result dan lu paham, 1 kali dropship, 2 kali dropship, yang ketiga lu udah berani ngetok. Iya, jadi stokis ya. Jadi stokis. Nah, yang kedua adalah produk tadi yang high profit. Ya. Demandnya kecil tapi niche. Contohnya, kenapa sih barang-barang pre-order masih laku? Karena kebutuhan. Yes. Ya. Nggak ada yang supply. Iya, betul. Nah, kita main di situ. Ada satu barang orang rela nungguin 14 hari, 1 bulan, ya, untuk beli barang tersebut. Berarti kan nggak ada yang supply. Iya. Nah, produk-produk seperti itu adalah produk-produk high demand. Kesempatan kalian untuk supply banyak banget pilihannya. Nah, itu variannya sangat banyak dan itu tergantung dari produk knowledge kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada di komunitas Vespa, tahu tuh barang apa yang langka, yang bakal laku ya. Iya. Kalau kalian di komunitas basket, sepatu apa nih yang banyak yang mau nih, yang bisa gue jual berkali-kali lipat.
Nah, sekarang pertanyaan gue berikutnya ini adalah misalnya kita udah nentuin nih, wah gue pengen rupanya gue pengen ngambil jam tangan dari toko ini. Nah, lo tahu dari mana bahwa toko ini bagus untuk dijadikan tempat kita mendropship? Itu Ada ukurannya nggak? tidak ada ukuran, kita harus coba. Itu sama kayak lu berpartner dengan orang, ya kita nggak tahu sebelum coba gitu. Yang pasti pedagang itu butuhnya adalah laku. Jadi kalau semakin lu sering dropship dan membantu penjualan dia pasti support. Logikanya begitu. Cuman kendalanya ketika kita menjual barang high demand adalah stok. Stok kita bergantung sama stok dia. Iya, betul. Di situ challenge-nya. Jadi lo harus update terus ya stok dia ya. Misalnya kita nulis stok kita 50. Iya. Dia juga harus 50 kan? Iya. Tiba-tiba kita 3 hari nggak update, dia udah habis stoknya, kita masih jualan kan, selesai hidupnya. Iya, di situ adalah salah satu keterbatasan dari dropshipping. Makanya banyak orang yang bilang, oh dropship bisa hidup dari dropship. Kalau gue pribadi sih, sepengalaman gue nggak bisa. Dropship itu bisa jadi jembatan atau pintu gerbang kalian untuk serius. Jadi kalau kalian masih sekarang kerja, kuliah, apain kayak aktivitinya, coba dulu. Begitu kecantol, gue jamin banding setir. Jadi stokis ya? Jadi stokis dan bahkan resign. Banyak banget kejadian kayak gitu. Kalau orang-orang yang tadinya menjabat di kantor kamu riba. Wow. Jadi apa? Yang banyak kayak gitu. Iya banyak. Ya. Jadi berhenti dari posisi manajer, terus memulai bisnis dengan suami istri, dan akhirnya jadi punya 20 karyawan. Di rumah mulu berdua berantem. Ya tapi itu banyak tuh sukses story seperti itu, Gus. Banyak. Iya. Jadi nggak apa-apa, coba jajal dulu. Kalau oke ya why not? Biasanya dikompilasi dalam sebuah TikTok gitu biasanya. Di TikTok tuh ada lagu ya yang dipakai untuk backsound menceritakan kesuksesan orang-orang bisnis online. Apa tuh? Nanti gue selipin di sini. Oh, gue tahu. Whatever you ready. Iya. Kenapa selalu itu ya? Emang gitu, TikTok kan gitu. Oke. Ada satu yang bikin template, semua bikin template. Gue nggak main TikTok. Gue main TikTok. Gue belajar ini dari TikTok. Oke, Itulah kalau boleh gue menyimpulkan tadi yang pertama adalah lo lihat, lo tadi diajarin sama Tara untuk mencari barang yang sedang high demand, ya. Ketika lo udah lihat barangnya, lihat yang lo suka, lo juga harus riset barangnya. Lo harus memilih lo mau high profit, apa mau high demand. boleh dua-duanya. Atau dua-duanya, itu lebih gila lagi. Nah, cuman yang gue paling menarik nih, ini adalah cliffhanger kita untuk video berikutnya adalah ini ada orang dropshipping tapi profitnya lebih besar daripada yang bikin. Kan bangsat ya sebenarnya nih orang ya. Cuman itu kejadian. Iya. Nanti next time kita bakal bahas itu. Terima kasih, nama saya Mo Sidik. Saya Tara.